mau review sebuah film judulnya Melancholia. Judul lengkapnya? Generasi 90-an Melancholia. Tentang apa, Rashid? Nah, ini adalah film yang diadaptasi dari bukunya Marcella F.P. Sebenarnya bukunya itu nggak ada ceritanya. Jadi emang kumpulan benda-benda, kumpulan masa lalu gitu di generasi kita, generasi 90-an. Ya udah dijadikan cerita. Nah, ceritanya itu tentang Abi yang diperankan sama Arirham. Dia laki-laki berusia 18 tahun, ya kan? Baru ulang tahun. Baru ulang tahun. Dia kehilangan kakaknya. Kakaknya itu Indah namanya, yang diperankan Agni Nihak. Ini ada kedekatan sama kita berdua. Kebetulan gue sama Ica itu punya kenangan kehilangan temen yang sama kayak Abi. Jadi kecelakaan pesawat. Jadi 2 tahun lalu itu kita kehilangan temen kita lah karena kecelakaan pesawat. Jadi cukup personal juga ya mungkin ceritanya buat kita. Nah, kalau gue pas tahu ternyata masalahnya dan itu langsung ngerasa sedihnya sih ke gue nyampe. Kalau gue mungkin karena gue punya kedekatan itu atau memang gue cengeng aja, gue juga nggak tahu sih. Cuman karena alasan itu emosinya ke gue nyampe, itu menjadi salah satu kelebihan yang gue suka dari film ini. Desain produksinya di sini benar-benar terkonsep dengan baik sih. Maksudnya kayak wardrobe-nya terutama ya, busananya itu kita bisa melihat ini kayaknya gayanya 90-an gitu. Desain rumahnya rumah kayak klasik juga gitu sih, isi di dalamnya rumah Abi dan keluarganya juga. Beda sama keluarganya si Kirana gitu. Kirana pacarnya Abi itu putih gitu kan. Itu mungkin rumah yang modern ya sekarang, minimalis gitu. Si tata riasnya juga kayak menurut gue di sini cukup bisa memperlihatkan kesedihan dari ini sih, make up-nya menurut gue kayak pucat gitu, bibirnya pas ketika juga terjadi ini ya ada perbedaan ya. Perbedaan gitu. Di awal sama tengah-tengah dan akhir. Nah, itu kerasa banget tuh dari awal sampai akhir. Kelihatan lah ya kalau lagi melewati sesuatu yang berat. Agni Nihak, Taskia Namia sama Marcella Zelanti menurut gue kayak bagus tuh. Gue percaya gitu sih. Mereka emang, dan semua karakter-karakternya cukup lah ya, selain itu gitu ya. Ini kan 90-an ya. 90-an juga punya soundtrack gitu ya, punya lagu-lagu, dan di sini dipakai lagu-lagu yang mengingatkan sama era 90-an gitu. Maksudnya era generasi 90-an lah ya. Itu ada lagunya Cintakan Membawamu sih. Ini lagu-lagunya selain emang yang 90-an itu disamain sama nama karakternya loh. Iya, begitu betul. Indah. Begitu indah. Betul. Sevia. Betul. Cinta nggak ada. Nggak ada. Apakah ada namanya Bawamu? Nggak ada. Akan Bau nggak jauh ya. Melankolianya nggak ada. Tapi Melankolia kan lagu baru yang didaur ulang ya. Itu juga menurut gua tapi dapat gitu vibes 90-annya di sini ya, di film ini jadi kayak terasa modern tapi 90-an gitu nuansanya sih. Nah, gue ngerasa aktingnya Gunawan sebagai bapaknya Abi nih apa ya? Gue masih nggak begitu dapat gitu feelingnya. Selain itu Marcella sebagai ibunya dapat banget gitu. Walaupun di sini mungkin usianya lebih muda ya. Masih mempertanyakan sih emang. Ya sebagai bapak apakah dia memang sama-sama merasa kehilangan, sama nggak sih sama ibunya, sama anaknya bahkan gitu loh, kayak si Abi. Ya mungkin dikasih lihat biar dia tegar di depan keluarganya, cuman malah jadinya bingung, jangan-jangan emang beneran nggak sedih. Iya juga sih, tapi emang ada sih momen-momen yang dia sedih, ada tuh yang dia di tempat kerjanya gitu ya, di situ. Tapi gue masih ngerasa nggak dapat kalau dia benar-benar sedih itu sih. Gue ikut merasakan ngilunya gitu ketika ada pengumuman kalau ada kecelakaan pesawat dari si Indah ini. Cuman dari situ kan kita masuk tuh ke ya proses grievingnya mereka kan, proses berduka kehilangan. Nah dari situ gue mulai bingung, kayak oke nih gue sedih, oke nih mereka grieving. Nah habis itu apa? Gue bingung nggak? Gue nungguin apa sih sebenarnya gitu loh, karena cuma ya udah bener-bener ngeliatin mereka sedih aja, dan sedih itu nambah karena hal lain gitu kan. Masalahnya tuh jadi panjang karena ada masalah-masalah lain yang berhubungan sama hubungannya dia sama karakter-karakter lain gitu. Si Abi ini ternyata punya love interest juga sama si Sevia, terus Sevia juga ternyata ada masa lalu, Indah ada masa lalu. Gitu. Kok jadi banyak banget masalah-masalah. Jadi ketika kita mau ikutan kehilangan sosok Indah ini malah jadinya kayak capek ya. Capek bener. Satu orang punya obsesi ke orang lain gitu loh. Kayak toksik ya mereka. Abi bener juga ya. Abi punya obsesi banget gitu sama kakaknya, Indah kehilangan banget. Kirana gitu juga sama Abi gitu kan. Terus si Bayu gitu juga sama si Sevia. Kayak wah, ini karakter-karakter yang obsesi banget gitu sama seseorang. Kayaknya itu terlalu berlebihan aja sih rasanya. Jadi ketika kita mau ikutan sedih terus berlebihan, gue malah jadinya banyak momen ketawa sih setelah itu. Karena mungkin kayak aduh gue kayaknya nggak mau deh ikutan berlebihan kayak kalian, dan gue ketawain kalian aja. Iya, gue kayak aduh gue nggak segitunya gitu, kayak ampun. Mungkin pas di stage yang ketika dia marah-marah itu oke lah, tapi kan awalnya santai, abis itu marah-marah,
Habis itu baru berusaha tuh dengan obsesi lain gitu ke perempuan gitu kan si Abi ini. Habis itu baru nggak beres nih Abi emang. Abi, panggilannya tahu nggak lo ke acara siapa? Umi. Ya ini kan generasi 90-an ya. Nostalgic itu biasanya dekat dengan hal-hal yang menyenangkan, hal yang kita inginkan gitu, karena masa lalu kan selalu menyenangkan gitu. Tapi di sini ternyata enggak ya, depresif banget gitu. Mungkin ekspektasi guanya aja sih yang salah. Deh. Soalnya pas ketika mulai depresi itu lihat-lihatan kayak anjir gini amat nih film iya, gitu kan. Depresi banget. Kayaknya kalaupun diganti enggak 90-an itu bisa aja terjadi gitu. Jadi enggak kontekstual si waktunya ini enggak ngaruh. Karena kecelakaan pesawatnya itu juga kan sekarang 2018 ya kalau di situ. 90-an itu kayak kelahirannya si kakaknya Indah, terus si Abi anak 2000-an gitu. Kurt Cobain dan awal-awalnya aja gitu. Itu jadi kayaknya kalau misalkan itu mundur satu zaman, dekade bahkan atau nanti dekade berikutnya itu nggak akan terlalu berpengaruh sih menurut gue. Terus kayak 2018 main Nintendo, buset kata gue. Buset, ini orang jadul banget gitu. Emang kolektor apa gimana gitu kan. Iya, soal rahasia Indah gitu. Ternyata itu jadi sesuatu yang penting karena menurut gue sebelumnya ya udah aja, kalaupun masalahnya si Indah ini nggak ada yang tahu, nggak apa-apa gitu. Kan itu juga kenapa ada apa dengan lu sama Indah, kok tiba-tiba jadi panjang gitu masa lalunya, jadi ada berjarak banget sama si Abi ini. Padahal kan Abi pengennya cuma cemburu aja nih sama si Bayu gitu, nggak perlu diceritain masa lalunya Indah gitu. Itu yang kayak menurut gue terlalu jauh dan berjarak sih. Jangan ada sesuatu deh, ini anak ini ke kakaknya sampai segitunya. Gue nggak tahu sih, mungkin ada emang kakak adik sedekat itu ya, gue nggak tahu. Iya, gue juga kakak adik segitunya banget ya, kayaknya. Sampai dia minta temennya untuk pakai baju. Nah itu kayak buat gue kayak wah aneh, ini kok sangat-sangat terobsesi ya gitu dengan cara ganti baju diminta gitu ya. Coba dong ganti lagi pakai yang dibeli sama kakak gue. Gue rada apa ya, ngeri aja gitu. Sebenarnya adegan yang paling inget itu adegan si Abi minta Sevia untuk pakai baju punya kakaknya, itu keinget banget buat gue. Tapi memorable-nya karena nggak nyaman. Iya. Itu keinget banget sih, bikin yang sampai gimana sampai pegangan gitu gue, kayak itu ngeri banget kan. Dan 2 kali lagi dia. Iya, 2 kali lagi. Nggak enak. Itu keinget sesuatu ya, gue nggak tahu sih maksud dari itu apa ya. Ibunya sih. Di akhir gitu, kayak ibunya bilang kalau hidup kita tuh selamanya akan berusaha untuk ikhlas. Motivasional banget ya. Ikhlas ya guys. Ya udah, skor lah Cak. Gue sih 7 lah. 7. Kalau gue sih 6,5 sih menurut gue. Secara personal gitu ya, gue bukan cerita yang gue suka sih gitu, tapi secara produksi emang bagus dan semuanya juga dipersiapkan dengan baik sih. Jangan lupa subscribe. Apalagi Cak? Like, comment, share, follow Instagram. Jangan lupa dan komentar nyalain, penting tuh. Dan nyalain notifikasi. Dah.